Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang ditutus kecuali telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah dan pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Sesungguhnya di antara kedua matanya ada tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari, Kitabul Fitan. Sahabat salam Islam, dari semua nabi dan rasul yang Allah utus ke bumi, ternyata mereka telah memperingatkan hal sama seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, para nabi-nabi Allah telah memperingatkan tentang ciri-ciri seorang yang akan membuat kehancuran dan memfitnah umat manusia. Ya, dia adalah Dajjal. Apabila pada masa Nabi Musa alaihissalam terdapat raja yang kafir mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Hanya saja, Fir'aun hidup serta menjadi musuh Nabi Musa beserta pengikutnya, serta Fir'aun menjadi hancur dan mendapat azab pada saat mengejar kaum Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya kemenangan bagi Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan Dajjal, semua para nabi telah memperingatkan tentang Dajjal kepada kaumnya masing-masing. Akan tetapi, tidak ada satu nabi pun yang pernah berperang melawan Dajjal. Ya, karena Dajjal hanya akan muncul pada saat menjelang hari kiamat. Yang artinya, pada saat munculnya Dajjal, tidak ada masa di mana nabi baru yang Allah utus. Karena umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Sehingga kemunculan Dajjal dipastikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada saat Rasulullah SAW masih hidup, beliau banyak menyebutkan ciri-ciri fisik Dajjal serta tanda-tanda akan munculnya Dajjal. Salah satunya adalah dalam hadis tersebut, yaitu Dajjal memiliki mata buta sebelah, serta terdapat di antara matanya tertulis kafir. Selain ciri tersebut, Dajjal juga mempunyai kemampuan sihir yang dahsyat, seperti yang disebutkan salah satu hadis Nabi SAW, bahwa Dajjal mampu menyihir seorang yang telah terbelah dua, kemudian ia mengembalikan seperti semula. Selain memberi ciri gambaran tentang Dajjal, Rasulullah SAW juga memberikan bagaimana cara seorang apabila berhadapan dengan Dajjal. Seperti yang diterangkan oleh Rasulullah, bahwa tidak ada satupun penjuru di muka bumi ini yang tidak didatangi oleh Dajjal, terkecuali Mekah dan Madinah. Salah satu tipu daya Dajjal adalah ia mampu menghidupkan tanah yang tandus menjadi subur, dan begitu pun sebaliknya. Serta Dajjal mampu menipu daya seperti dalam hadis berikut. Hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, bahwa Uqbah bin Amr bertanya kepada Huzaifah, tidakkah kamu bersedia untuk menceritakan apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Huzaifah radhiyallahu anhu menjawab, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal keluar membawa air dan api. Adapun yang dilihat manusia sebagai api, sebenarnya adalah air yang dingin. Sedangkan yang dilihat manusia sebagai air, sesungguhnya itu adalah api yang membakar. Maka, orang yang di antara kalian yang berjumpa dengannya, hendaklah mengambil yang di tangannya yang tampak seperti api. Sebab sebenarnya, itu adalah air yang segar dan dingin. Hadis riwayat Bukhari, Kitabul Anbiya. Sahabat salam Islam, tentang kebenaran adanya Dajjal, dia adalah sosok manusia yang tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan terhadap sejumlah hal yang merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu memerintahkan langit menurunkan hujan, memunculkan keindahan dunia, menghidupkan orang mati yang ia bunuh. Akan tetapi, hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh Dajjal itu hanya semata-mata sebagai ujian untuk orang-orang beriman. Karena setelah itu, Allah Subhanahu wa taala akan membuat Dajjal tak berdaya, dan Dajjal akan dimusnahkan oleh Nabi Isa alaihissalam menjelang penghancuran alam semesta, atau yang kita imani yaitu rukun iman yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.